Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal. Batu pawang nguru dijaroti lan dirego-rego apa banda dagangan. Indah akhiril hauli nalika akhir tahun bima kelawan barang usturiyat kang den tuku bihi apa urudut dijarah wayuh roju lan den tokake mindalika saking mengkono-mengkono urut rubu'un lusyuri apa seprapate para 10 wa mastukhrija utawi barang kang den tokake apa ma lima dini dabi saking pira-pira pendeman mas wal fiddati lan perak yukhraju iku den tokake minha saking rubul usyuri apa seprapate para puluhan fil hali ing dalem sanalika wa ma yujadu utawi barang kang tinemu apa ma minar rikazi saking bondo rikas wa fihi mongko iku ing dalem rikas al khumusu iku perlimuan. Saya di sini akan menerangkan tentang perdagangan. Di sini syarat dari perdagangan yaitu harus melebihi 1 nisab dan harus mencapai 1 haul. Dan saya di sini akan memberikan contohnya. Contohnya adalah Anda membuka toko. Kalau terangkan sedinten Pak Salim. Anda membuka toko. Awalnya ia hanya punya modal sendiri sebesar 50 juta rupiah. Karena dirasa masih kurang, maka ia berutang ke Pak Ahmad sebesar 20 juta. Setelah perjalanan 1 tahun hijriah, ia mendapati catatan bahwa kas toko telah mencapai total 100 juta. 10 juta diantaranya sudah pernah diambil untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Berapakah zakat yang harus ditunaikan Pak Anton setelah 1 haul periode tutup buku? Dengan catatan harga 1 nisab emas yaitu 77,5 gram adalah 62 juta. Jawab.
besaran bukunya adalah modal Pak Anton adalah 50 juta ditambah 20 juta dari utang sama dengan 70 juta. Aktivitas lancar adalah 100 juta dikurangi 20 juta. Aktivitas lancar. Aktivitas. Betul. Yang benar itu aktiva lancar, bukan aktivitas. Aktiva itu putaran uang yang bisa dimasukkan dalam modal. Adalah 100 juta dikurangi 70 juta dikurangi 10 juta sama dengan 20 juta. Untung dari modal adalah 20 juta. Jadi harta kas yang wajib dizakati adalah 70 juta ditambah 20 juta dikurangi 20 juta sama dengan 70 juta rupiah. Karena 70 juta tersebut sudah melebihi harga satu nisab emas, yaitu 77,5 gram, maka zakat yang wajib ditunaikan oleh Pak Anton adalah 70 juta dikali 2,5% sama dengan 1,75 juta rupiah. Ini kita yang Ya, oke, silakan. Ada yang tanya? Masih bingung? Apa sudah jelas? Atau ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Bingung? Bingung orang? ini Pak, modal awal. Ya, kalau saya paham, yang bingung itu teman kamu. Ngapain terangkan sama saya kamu? Yang bingung itu temanmu, bukan saya. Jadi nggak usah terangkan ke saya, terangkan ke teman kamu. Aktifan ya Pak. Aktiva.
kamu dipepet mau pepet nopet aku jadi tahu. Modal awal dari Pak Anton ada 50 juta, ditambah 20 juta, sama dengan 70 juta. Aktiva lancar dari Pak Anton adalah 100 juta dikurangi 70 juta, dikurangi 10 juta. Dikasih tahu 100 juta itu dari mana, 20 juta itu dari mana. 100 juta itu dari laba, Terus dikurangi 70 juta dari pengeluaran ini Pak, harus dikeluarkan. itu 70 juta itu apa? Hasil ini Pak, Hasil piye? hasil dari 100 juta dikurangi Lah enggak, ya iya 70 juta itu dari mana 70 juta itu? modal awal, Modal awal, pinter. Terus 10 juta? hutang Hmm? dari rugi untuk diambil untuk keluarga Ya, pribadi, ya. sama dengan 20 juta. Untung dari modal itu 20 juta. Hmm. Jadi total harta kas yang wajib dizakati adalah 70 juta dari modal awal, ditambah 20 juta dari hutang, dikurangi 20 juta dari hutang yang tadi Pak, sama dengan 70 juta. Oke, wajib gak 70 juta itu? Iya. Oke, tepuk tangan. Dihapus. Stop, wis enggak usah. Tak terangkan itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ini menjelaskan tentang zakat tijarah, urudut tijarah. Urudut tijarah adalah zakat perdagangan, ya. Semua aktivitas perdagangan, jual beli, transaksi dalam perdagangannya itu kalau dizakati adalah namanya zakat urudut tijarah atau zakat perdagangan. Ada zakatnya itu. Nah, itu adalah masuk dari sekian salah satu dari banyaknya model dan jenis zakat. Zakat itu ada yang khusus hewan, namanya zakatul an'am. Ada zakat khusus emas dan perak, namanya zahab wal fiddah. Ada zakat khusus buah-buahan, namanya zakatus simar. Ada zakat khusus untuk tumbuh-tumbuhan, makanan pokok, namanya zakatuz zuru. Macam-macam itu zakat. Yang kita bahas hari ini adalah zakat urudut tijarah atau perdagangan. Oke. Yang perlu diketahui, perdagangan itu, orang dagang itu pasti yang pertama modal. Gak ada sepeda lagi. Hah? Pasti yang pertama butuh modal. Oke, hanya orang nekat saja yang pengen bisnis tapi tidak mau modal. Oke, kecuali Noyul, ya. Modal. Saya pengen mengulas apa yang dijelaskan oleh siapa tadi, Romi tadi. Modal. Saya ambilkan contoh. Zaid dan Amar di sini. Oke. Zaid pengen bisnis. Bisnis misalkan bisnis membuat toko makan pokok. Zaid punya uang 50 juta. Modal awal. Aku di duit 50 juta ini tagih apa? Tagih toko ae. Akhirnya dia berinisiatif membuka toko makanan pokok misalkan. Setelah 50 juta ini dibelanjakan, ternyata dana 50 juta ini kurang. Akhirnya si Zaid pinjam sama temannya namanya Amar. Pinjam, kalau di sini tadi dicontohkan 20 juta. Pertanyaan saya, modalnya si Zaid akhirnya jadi berapa? 70. 50 dari uang pribadinya, yang dia 20 dia pinjam sama temannya, namanya siapa? Amar. Oke. Dah, modal awal berapa? 70 juta. Ini setelah dia itu masuk satu haul, masuk 1 tahun, atau masuk ketika sudah mencapai syarat haul, ternyata dari modal 50 juta ini labanya setelah dihitung adalah 100 juta. Oke ya. Labanya berapa? 100. Untungnya dodolan selama setahun, karena zakatnya itu harus dikeluarkan setahun sekali. Maka zakat itu ketika sudah nyampe 1 haul dihitung labanya tadi ternyata 100 juta. Apakah cara menghitung ini dari 100 juta? Tidak. Kenapa? Karena uang 100 juta ini harus ada yang dikurangi untuk membayar hutang kepada Amar. Kan dia masih punya utang tadi itu. Berapa utangnya? 20 toh. Nah, untung semene. Nah, 20 sing Allah, sing 100 juta iki awakmu ngitungi aja 2,5% dari 100 juta. Jangan. Kenapa? Karena kamu masih punya hutang kepada Amar 20 juta yang harus kamu bayar. Oke, maka di sini tadi jawabannya. Nah, ini saya terangkan jawabannya, Romi.
100 juta. Dari mana 100 juta? Dari mana? Laba. Oke. 70 juta. Dari mana 70 juta? Modal awal. Terus yang 10 juta dari mana? Ternyata Zaid tadi ketika bisnis, keluarganya kan butuh makan itu. Keluarganya juga masih manusia, ya, seperti yang nyuting ini, ya. Butuh makan juga, butuh beras juga. Akhirnya ternyata dari putaran modal tadi, putaran uang, selain yang 100 juta, ternyata ada yang diambil itu sama Zaid 10 juta. Paham ya? Ada yang diambil sama Zaid 10 juta. Oke, kalau misalkan Zaid nggak ngambil, berarti yang 10 juta ini nggak usah. Paham ya? Tadi karena ada yang diambil sama Zaid 100 juta untuk kebutuhan keluarga, maka di sini dicantumkan 10 juta. Ini untuk menghitung aktiva lancar, sirkulasi keuangannya. Di total laba dikurangi modal awal, dikurangi yang 100 juta diambil untuk kebutuhan keluarga, sama dengan 20 juta. Di sini muncul 20 juta. Untungnya dari 20 juta. Oke ya? Jadi total yang harus dihitung zakatnya, karena tulisannya jelek saya nggak bisa baca ya. Total yang harus dihitung zakatnya itu adalah 70 juta. Dari mana 70 juta? Modal awal ditambah 20 juta. Dari mana ini? Aktiva lancar. Totalnya tadi 20 juta. Dikurangi 20 juta. Dari mana ini? Membayar hutang. Karena masih punya hutang tadi. Sama dengan 70 juta. Nah, yang dizakati itu adalah 70. Yang dizakati adalah 70 juta saja yang dizakati. Paham ya? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah 70 juta itu wajib zakat? Harusnya kalau kameramen canggih, di mana di situ orangnya bergerak, pasti mengikuti. Itu kalau kameramen canggih. Oke ya? Karena masih abal-abal ya, waspada. Namanya juga praktek ya. Nggak apa-apa lah. Di mana di situ objek itu bergerak, di situ diikuti. Nanti kalau dilihat di YouTube itu, ini ada suara nggak ada orang. Jangan-jangan nerangkan gurunya goib, gitu toh. Oke. Paham ya? Sambil dengarkan. Siapa tahu kamu jadi calon-calon bisnismen. Understand? Oh iya. Oke. Jadi pertanyaannya sekarang, Pak, apakah 70 juta itu wajib zakat? Jangan bilang wajib, jangan bilang tidak, dihitung dulu. Cara menghitungnya bagaimana? Jangan lupa, cara menghitungnya rumusnya pakai rumus nisab emas 77, berapa? 5. Ini paten rumusnya. 77, berapa? 5. Nah, misalkan hari ini saya mengeluarkan zakat. Hari ini saya lihat itu harga emas per hari ini. Misal harga emas hari ini 1 gram 1 juta. Berarti di sini totalnya 77.500.000. Sedangkan total sisa saya adalah cuma 70 juta. Pertanyaan saya, wajib zakat enggak? Enggak wajib. Kalau harga emasnya itu misalkan, kenapa saya pakai 1 juta? Ya biar ngitungnya kan gampang. Kalau misalkan harga emasnya itu 500.000, ya tinggal hitung aja.
Cara menghitungnya adalah 77,5 dikali harga per gram emas pada hari ini, di mana di situ saya mau mengeluarkan zakat. Ternyata setelah dihitung, total perhitungan tadi melebihi dari 70 juta sebagai perhitungan akhir kewajiban zakat. Setelah dihitung, ternyata melebihi 70 juta, wajib zakat. Tapi kalau ternyata dihitung kurang dari 70 juta, ya tidak usah wajib zakat. Bisa dipahami, Bapak? Jadi kewajiban zakatnya itu manakala perhitungan uang tadi itu lebih dari 1 nisab zakat emas. Misalkan di sini nisabnya adalah 77,5, harga per gram emas misalkan 1 gramnya itu 1 juta, berarti totalnya adalah 77.500.000. Paham ya? 77.500.000. Terus misalkan ternyata perhitungan akhir tadi modal dikurangi piutang dan lain sebagainya tadi itu lebih dari 70 juta, maka hukumnya tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau ternyata hasilnya di bawah nisab, ya tidak wajib. Bisa dipahami, betul? Paham ya? Oke, ini adalah zakat perdagangan. Jadi zakat perdagangan itu saya ulangi lagi, misalkan seseorang dengan modal 70 juta, ya, dia ternyata labanya adalah 100 juta, maka cara menghitungnya adalah bukan 2,5% dari 100 juta. Tapi 100 juta ini perlu dirinci karena kita punya piutang tadi itu 20 juta. Oke ya? Setelah kita hitung, ternyata dari 100 juta ini total akhirnya adalah berapa? 70 juta. Ya kita hitung nisab emasnya. Nisab emas itu sudah pasti 77,5. Yang berbeda adalah harga per gram emasnya nanti. Kalau harga per gramnya misalkan 1 gram 2 juta misalkan, ya tinggal ngitung aja 2 juta dikali 77,5. Kalau misalkan harganya itu 900.000 per gram misalnya, ya tergantung, tinggal hitung 900.000 dikali 77,5 gram dikali totalnya berapa? Kalau totalnya 67 juta berarti wajib zakat karena dana kita ada 70 juta. Tapi kalau totalnya adalah 72 juta, kita tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dana yang wajib dizakati yang kita punya adalah 70 juta. Nah, maka dari itu, ketika seseorang melakukan sebuah aktivitas bisnis, aktivitas perdagangan, maka keseluruhan harus tertulis agar bisa menghitung. Ya, agar bisa menghitung. Terus dana 100 juta laba ini dana yang bagaimana, Pak? Ini dana yang sudah ada, yang dia murni dalam bentuk uang. Ya. Dana laba sisa. Misalkan dihitung ternyata dari 1 tahun labanya itu pernah dibuat bangun toko, pernah dibuat beli sepeda, cicilan sepeda motor, pernah dibuat macam-macam, itu semua sudah masuk laba itu. Ya, semuanya sudah masuk laba. Kenapa tidak masuk laba? Logikanya, kalau misalkan saya bisnis 1 tahun itu saya punya laba 100 juta. Tapi 100 juta ini saya hitung semua, termasuk yang pernah saya buat beli sepeda motor masuk sini, termasuk yang pernah saya buat renovasi rumah masuk sini, termasuk yang pernah saya buat nikahan, acara ngerabekno anak masuk sini misalkan. Akhirnya dari laba totalnya 100 juta, yang saya pegang cuma 5 juta. Ya akhirnya nggak bisa. Yang dihitung adalah dana yang ada, bukan dana yang diputar.
Paham ya? Bukan dana yang diputar. Berarti kalau di sini laba utuh yang terpegang adalah 100 juta, berarti ada kemungkinan dana yang diputar itu lebih banyak. Paham ya? Dana yang diputar itu lebih banyak. Makanya tadi di sini dana laba tadi diambil 10 juta. Nah, ini masuk perhitungan 10 juta ini. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan diambil 70 juta ya kita sini taruh 70 juta. 100 juta dikurangi 70 juta, di sini dikurangi 70 juta. Ya wis entek duit. Maka dana putaran itu harus juga tetap dihitung. Nah, 100 juta ini adalah dana utuh. Paham ya? Oke. Maka kalau seseorang melakukan sebuah aktivitas perdagangan, jual beli, bisnis, besar kecil bisnisnya harus dibukukan, harus dicatat. Kalau nggak dicatat, ya kita nggak tahu itu wajib zakat apa enggak. Misalkan kamu ditanya, kamu punya toko besar, terus kamu ditanya, wajib zakat kamu itu. Cara menghitung zakatnya gimana? Nah, maka harus tercatat. Kalau kamu udah bisa ngitung zakat, yakin tak hitungkan. Modal awalmu berapa dulu? Wah, lali Pak. Maka nggak bisa. Maka ketika seseorang pengen buat toko, pengen bisnis, itu modal awal harus dicatat. Modal berapa? Ya, ada kalanya modal awal itu kecil. Akhir-akhirnya kalau udah 1 tahun besar. Misalkan bisnis apa gitu 1 tahun. Misalkan bisnis masker. Sebelum corona, masker itu murah. Tapi setelah masuk corona, harga masker per box itu mahal. Itu kan kamu beli masker sebelum corona, kamu jual ketika waktu corona. Akhirnya modal banyak atau dengan untung banyak dengan modal sedikit. Nah, itu makanya perlu untuk dihitung. Paham ya? Nah, maka kamu besok juga gitu. Kalau mau bisnis apapun itu harus dihitung. Contoh lagi, misal kamu panen tambak. Kamu punya tambak. Ternyata dari pertambakanmu kamu panen. Ikannya itu kamu jual toh? Berarti dia masuk perdagangan. Ya. Nah, maka dihitung kalau bisa dihitung. Wajib zakat apa enggak? Dihitung modalnya, itu kupakan iwak piye, paham ya? Nah, itu diakumulasi dalam hitungan nanti 1 tahun. Karena panen tambak itu kan tidak nyampe 1 tahun sudah panen toh. Nah, maka dihitung 1 tahun itu kamu panen berapa kali, modalnya berapa, untungnya berapa, untuk kebutuhan rumah berapa. Nah, itu nanti dihitung seperti itu. Nah, kadang sekarang orang punya bisnis itu dia mengeluarkan zakat mal atau zakat perdagangannya tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Nah, kamu ini pernah belajar, pernah nyantri, pernah ngaji, pernah mendalami fikih tentang zakat perdagangan, maka besok sebelum kamu buka toko itu harus punya catatan, buku, modal awal berapa, laba berapa, untung berapa, piutang berapa. Paham ya? Nah, setelah nanti terhitung semua, ya wajib apa enggak mengeluarkan zakat. Dari uang tadi itu berapa toh zakatnya? Cuman 1,75 juta dari 70 juta loh. Kita cuma mengeluarkan taruhlah 2 juta. 2 juta dari 75 juta. Kalau kita punya uang 7.000 misalkan, kita cuma mengeluarkan 1.700. Besar apa kecil itu? Sangat kecil, sangat kecil. Logikanya kan gitu toh.
Berarti kalau kita punya uang 7 juta, 70 juta itu misalkan ya 7.000 lah kalau kita. Saya punya uang 7.000. Ada orang minta-minta tak kasih 1.700 atau 2.000. Kita masih punya berapa? 5.000. Masih banyak apa sedikit? Banyak. Ya. Masih apa? Maka dihitung. Kalau zakat dihitung, ya. Zakat apapun. Kalau kamu jadi peternak ya dihitung. 40 kambing zakatnya 1. Ya, 80 kambing zakatnya nah, dihitung. Kalau kamu punya sawah, dihitung berapa wasaknya kemarin itu. Nah, itu. Nah, kadang yang lebih kita pahami zakat itu cuman zakat ketika bulan suci Ramadan, zakatul fitri itu aja, lain itu kita tidak paham kadang-kadang. Ya, pun cukup Al-Fatihah. Benarnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.